Hai kawan-kawan, bertemu kembali bersama dengan saya di dalam Owit Bon Stories. Apa kabar semua kawan-kawan? Saya berdoa supaya kawan-kawan di luar sana sentiasa dalam keadaan yang sehat. Kisah yang akan saya ceritakan pada kali ini adalah kisah yang terjadi di Australia. Nah, mungkin ada kawan-kawan di luar sana yang sudah mengetahui cerita ini, sebab cerita ini sangat viral pada ketika itu. Saya mengajak kawan-kawan terlebih dahulu untuk mengenali seorang gadis remaja yang bernama Brenda, berumur 15 tahun pada ketika itu. Bapak Brenda bernama Norman Lin, berumur 45 tahun, manakala ibunya bernama Lily Lin, berumur 43 tahun. Brenda mempunyai dua orang adik lelaki yang bernama Henry, 12 tahun, dan Terry, 9 tahun. Brenda juga mempunyai seorang anti yang bernama Irene, berumur 39 tahun, yang tinggal bersama-sama dengan keluarganya. Bapak Brenda mempunyai adik perempuan yang bernama Katie. Nah, Katie ini telah berkawin dengan seorang lelaki yang bernama Robert Z, berusia 53 tahun. Semasa mengikuti satu trip perjalanan yang dianjurkan oleh sekolahnya, Brenda dikejutkan oleh satu artikel yang telah dikirim oleh kawannya, dan artikel itu menyatakan bahwa seluruh keluarganya telah meninggal dunia. Nah, siapa yang tidak terkejutkan kawan-kawan? Kita memang tahu yang keadaan keluarga kita baik-baik saja di rumah, kan tiba-tiba dikejutkan dengan hal yang seperti ini. Memang terkejut besarlah si Brenda pada masa itu. Selepas menerima kabar yang mengejutkan itu, Brenda pun cepat-cepat balik ke rumah dan dia bertemu dengan ibu saudaranya yang bernama Katie, dan pada ketika itu Katie juga di dalam keadaan yang bersedih. Dan memang betullah perkara ataupun berita yang telah didengar oleh Brenda itu adalah benar. Nah kawan-kawan, pasti ada yang tertanya-tanyakan, kenapakah keluarga Brenda meninggal secara serentak? Adakah mereka dibunuh? Adakah mereka terlibat di dalam kemalangan? Ataupun adakah mereka diserang oleh sakit penyakit? Tanpa panjang lebar lagi, mari kita dengar kisah selanjutnya. One of Sydney's worst mass murders has described the day her life changed forever. Brenda Lynn was overseas when 5 members of her family were bludgeoned to death in their home, but she still believes it's just a bad dream. Just 1 week ago, Brenda Lynn buried her entire family. I just couldn't believe they were in there because I still think they're alive. She recalls the horror of their brutal murder with maturity well beyond her 15 years, but reality is yet to set in. Brenda's father Min, her mother Lily, auntie Irene and brothers Henry and Terry were bludgeoned to death in their beds last month. Pada 18 Juli 2009, pada waktu itu jam menunjukkan pukul 9 pagi, dikatakan Katie pergi mengunjungi abangnya di kedai surat kabar perusahaan keluarga abangnya itu. Tetapi setiba saja di tempat itu, dia mendapati bahwa kedai abangnya masih tertutup. Dia pun merasa heranlah, sebab selalunya kedai akan dibuka pukul 7.30 ataupun pukul 8 pagi. Tapi pada waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi dan itu sudah sangat lewat. Katie pun mengajak suaminya Robert Shi tadi pergi bersama-sama dengan dia ke rumah abangnya. Jadi sampai saja di rumah tersebut, dia memanggil-manggil abangnya dan tidak ada sesiapapun yang menyahut. Jadi si Katie pun mencoba untuk membuka pintu utama rumah tersebut, dan pada waktu itu pintu tersebut tidak berkunci. Jadi Katie pun berjaya masuk ke dalam rumah itu. Dan yang lebih memeranjatkan Katie kawan-kawan, apabila dia masuk dalam rumah tersebut, dia dikejutkan oleh percikan darah di seluruh dinding rumah tersebut, dan akhirnya juga dia menemui tubuh abangnya dan keluarga abangnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Kecuali Brenda yang berumur 15 tahun yang pada waktu itu sedang mengikuti road trip anjuran sekolahnya.
Nah, di dalam ketakutan dan rasa panik yang tidak dapat diungkapkan lagi oleh Katie pada masa itu, dia pun segera menelepon pihak polis untuk meminta bantuan. Dan dikatakan pada ketika itu juga kawan-kawan, semasa Katie telepon on the line dengan polis, dikatakan suaminya Robert pergi meninggalkan dia seorang diri di dalam rumah tersebut untuk pergi memberitahu kejadian tersebut kepada kedua ibu bapa mertuanya. Buli-buli pula dia kasih tinggal bini dia di dalam rumah itu. Tidak lama selepas itu, pihak polis pun segera sampai ke tempat kejadian dan mereka pun mulai memindahkan kelima-lima mayat tersebut, yaitu mayat Norman Lin yang dikenali sebagai Min Lin, dengan istrinya Lily dan dua orang putra mereka yaitu Henry dan Terry, serta seorang lagi perempuan yang dikenali sebagai Irene, yaitu adik kepada Lily. Hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh pihak polis adalah tidak ada pecah masuk, tidak ada unsur rompakan karena tiada harta benda yang hilang. Satu-satunya bilik yang tidak dimasuki oleh pembunuh tersebut adalah bilik Brenda Lynn. Seolah-olah pembunuh tersebut sudah mengetahui bahwa pada malam itu Brenda Lynn tidak berada di dalam rumah tersebut. Pihak polis juga menjumpai 24 cap tapak kasut yang berada di dalam rumah tersebut, dan cap tapak kasut itu adalah cap tapak kasut yang sama, dan mereka menyimpulkan bahwa pembunuh itu bertindak seorang diri. Polis juga dapat menyelidiki bahwa terdapat perlawanan di antara pembunuh dan juga Terry yang berumur 9 tahun itu berdasarkan kaji selidik mereka terhadap percikan darah yang berada di dalam rumah tersebut. Tidak tahulah apa yang sudah merasuki pembunuh tersebut sampai sanggup melakukan jenayah sekejam itu terhadap satu keluarga. Selepas tragedi pembunuhan itu, Katie dan Robert telah mengambil alih perusahaan surat kabar yang dimiliki oleh keluarga Lynn. Selepas kejadian itu juga, Brenda Lynn dikatakan tinggal bersama-sama dengan Katie dan Robert. Satu perkara yang saya mau bagi tahu kepada kawan-kawan semua adalah keluarga Lynn ini adalah keluarga yang sangat berjaya ya kawan-kawan. Bisnis perusahaan surat kabar mereka itu adalah satu bisnis yang pada masa itu dikatakan sangat berjaya. Selepas sebulan kejadian tersebut, pihak berkuasa masih belum menemukan petunjuk. Akhirnya mereka membuat keputusan untuk membuat Strike Force Noben yang dikenal sebagai satu unit operasi rahasia untuk menyelidiki lebih detail lagi tentang case pembunuhan keluarga Lynn ini. Nah, selepas mereka melaksanakan operasi itu, mereka telah menjumpai satu keganjilan semasa Katie membuat panggilan untuk meminta bantuan. Semasa pihak operator menenangkan Katie pada masa itu yang sedang panik dan ketakutan, Katie menjerit dan mengatakan sesuatu kepada suaminya Robert di dalam bahasa Cantonese, tetapi setelah diterjemahkan dia berbunyi seperti ini: "Tolong jangan tinggalkan saya sendirian di sini." Jadi maknanya si Katie tengah merayu-rayu kepada suami dia supaya tidak ditinggalkan di tempat itu sendirian, kan? Secara logiknya, kalau kita berada di tempat si Robert, dia pasti tidak akan meninggalkan Katie, sebab ya kan siapa tahu pembunuh yang membunuh ahli keluarga itu masih berada di dalam rumah tersebut. Melainkan si Robert sudah tahu yang Katie tidak akan ada apa-apa di rumah itu sebab pembunuhnya adalah diri dia sendiri. Mereka juga mendapati bahwa cap tapak kasut yang mereka jumpai di dalam rumah itu adalah sama dengan tapak kasut yang dimiliki oleh Robert. Sepanjang penyiasatan dan penyelidikan itu juga kawan-kawan, pihak polis telah memasang kamera lubang jarum ke dalam rumah Katie dan Robert. Dan di sanalah mereka dapat melihat bahwa Robert sedang berusaha untuk menghapuskan jejak kasut tersebut. Selepas setahun pembunuhan itu, para penyelidik pun yakin bahwa mereka sudah mempunyai cukup bukti untuk mendapat surat waran geledah ke rumah Robert dan Katie. Nah, akhirnya mereka pun pergi di sana, dan kawan-kawan tahu apa yang mereka jumpai di sana. Ada beberapa bekas darah di dalam garage, dan setelah diselidiki DNA darah tersebut, ya dimiliki oleh 4 daripada mangsa yang sudah dibunuh itu. Dan akhirnya kawan-kawan, pihak polis pun menangkap Robert pada 5 Mei 2011 di kediamannya.
atas dakwaan 5 pembunuhan, tetapi Robert mengaku tidak bersalah atas pertuduhan tersebut. Pada mulanya, Brenda juga tidak mempercayai bahwa uncle-nya Robert yang melakukan pembunuhan tersebut, karena uncle-nya itu adalah anggota ahli keluarganya juga kan. Sepatutnya ahli keluarga itu saling melindungi antara satu dengan yang lain. Nah, itu adalah apa yang berada di dalam pikiran Brenda. Tetapi setelah melihat bukti-bukti kukuh, maka tidak mustahil bahwa uncle-nya Robert lah yang melakukan pembunuhan itu. Suatu hal yang sangat mengejutkan kawan-kawan. Di saat itulah Brenda mengakui dan memberitahu pihak penyiasat pada ketika itu bahwa sebenarnya pacinya itu pernah mencabulnya sebelum kejadian pembunuhan ahli keluarganya, dan itu berlanjutan selepas dia berpindah ke rumah uncle-nya itu. Aduh, spesies apalah manusia seperti ini ya kawan-kawan. Saya tidak paham. Saya tidak paham spesies apalah manusia yang seperti ini. Menurut pengadilan, motif utama mengapa Robert melakukan pembunuhan ke atas seluruh keluarga Lynn ialah dia merasa iri hati dan dengki dengan kejayaan yang keluarga Min Lynn sudah capai, berbanding dengan dirinya yang hanya sebagai bekas bisnismen yang gagal di China dahulu. Motif yang kedua adalah dia sangat obses dengan anak saudaranya sendiri, yaitu Brenda Lynn. Nah, menurut kenyataan Brenda Lynn tadi, sebelum kejadian itu berlaku, pacinya ini sudah mencabul dirinya, dan apalagi setelah dia sudah berpindah ke rumah pacinya ini, berlanjutanlah perbuatan yang tidak baik oleh uncle-nya di situ. Dan selepas beberapa kali penundaan dan 4 kali persidangan, Robert akhirnya dinyatakan bersalah atas 5 tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 5 hukuman penjara seumur hidup berturut-turut tanpa jaminan ataupun pembebasan bersyarat. Oke kawan-kawan, sampai di sini saja kisah yang kita rungkai pada kali ini. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, tetaplah berhati-hati meskipun pada keluarga sendiri. Jangan lupa untuk terus menjaga pertuturan, perlakuan, dan pemikiran kita, dan jadilah berkat bagi semua orang. Bye.